warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saya Muhammad Oke Hartono, guru dari Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sungai Pagu. Saya Riri Febri Roza dari SMP Negeri 1 Solok Selatan. Saya Sri Wahyuningsih dari SMP Negeri 9 Solok Selatan. Bergerak, menggerakkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Riri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Begini ya Pak Oke, Pak Oke nanti akan melakukan coaching ya? Oh iya Bu, insya Allah nanti saya akan melakukan coaching dengan rekan saya. Ya. Sebelum Pak Oke melakukan coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan sama Pak Oke ya. Iya ya Bu. Yang pertama, yaitu kita akan mendiskusikan terlebih dahulu bagaimana rubrik penilaian yang akan saya lakukan bersama Pak Oke. Iya. Kemudian apakah selama proses kegiatan coaching ini antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Iya. Kemudian Pak Oke, pertanyaan-pertanyaan yang Pak Oke berikan terhadap coaching ini apakah bisa dipahami dan bisa diselesaikan oleh coachee dengan baik. Iya. Dan jangan lupa ini prinsip coachee ya Pak Oke, harus ada kemitraan antara coach dan coachee, kemudian bisa memaksimalkan potensi daripada coachee. Oke Pak Oke, ini ada pertanyaan sebelum Pak Oke melakukan coaching. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Oke kembangkan pada saat kegiatan coaching ini? Saat coaching nanti, saya maunya kompetensi yang saya kembangkan itu yang pertama ada kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, berarti ada 3 kompetensi yang akan Pak Oke kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yaitu yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi ini mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi gitu? Saya inginnya nanti Ibu mengobservasi saya secara spesifik itu di bagian mendengarkan aktifnya, Bu. Mendengarkan dengan aktif. Ya, mendengarkan dengan aktif ya, Pak Yeah. Oke. Berarti yang ingin yang lebih spesifiknya Pak Oke kembangkan di sini adalah mendengarkan aktif. Yeah. Kemudian indikator ketercapaian apa yang ingin tujuan dari kegiatan coaching Pak Oke ini? Indikatornya nanti saya berharap kan kompetensi intinya itu mendengarkan dengan aktif. Di situ saya ketercapaiannya itu bisa dilihat mulai dari bagaimana saya mendengarkan dengan aktif, bagaimana kontak mata saya dengan coach, bagaimana gerak-gerik tubuh saya bagaimana ketika mendengar, dan yang terakhir itu bagaimana saya bisa membuat pertanyaan dari apa yang saya dengar dari coach. Oh gitu, berarti bagus ya Pak Oke. Berarti intinya nanti coach ini bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Oh gitu. Demikian dulu ya Pak Oke. Sekarang silakan Pak Oke mengadakan coaching dengan coach ya. Oke, terima kasih Bu Riri. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Sri? Alhamdulillah kabarnya sehat, tapi sengaja saya menghubungi Bapak ya karena ada sedikit kegalauan di hati saya, Pak. Oh, begitu ya. Berarti ada sedikit kegalauan sehingga Bu Sri itu bertemu dengan saya. Kira-kira apa tuh Bu Sri kalau boleh diceritakan? Begini Pak, saya kan selama pembelajaran ada sedikit
yang jadi pikiran oleh saya dari beberapa waktu yang lalu, terutama mengenai rasa percaya diri siswa saya yang ibaratnya sangat kurang sekali, Pak. Oke, berarti itu. Jadi begini Bu Sri, jadi topik kita itu kira-kira Bu Sri mau membicarakan lebih spesifiknya apa nih? Saya maunya dapat solusi lah dari Bapak tentang bagaimana agar rasa percaya diri siswa ini bisa meningkat lah Pak, karena cukup terbentur oleh saya sendiri sudah ada beberapa cara yang saya coba lakukan tapi belum juga ada nampak peningkatannya Pak. Berarti topik kita hari ini ya Bu Sri mau tentang rasa percaya diri siswa ya. Oke, Iya Pak. berarti topiknya sudah kita tentukan. Tujuan percakapan kita hari ini kira-kira apa Bu Sri? Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, saya ingin sharing sama Bapak, mana tahu yang sangat saya inginkan sekali adalah muncul ide-ide atau solusi yang Bapak berikan terhadap permasalahan yang sedang saya alami tersebut, Pak. Oh, berarti dari percakapan kita ini Bu Sri ingin ada solusi dari kita berdua bagaimana nantinya bisa mengatasi masalah kepedean siswa tadi ya Bu Sri. Iya, Pak. Kira-kira apa saja sih masalah di lapangan yang Bu Sri rasakan selama ini? Begini, Pak, memang dari segi rasa percaya diri siswa, saya itu merupakan visi kita sebagai pendidik ya, Pak. Jadi, siswa yang memiliki rasa percaya diri itu tidak hanya siswa ke itu juga, Pak. Ibaratnya ibaratnya kalau yang berani tampil, yang berani mengemukakan pendapat, siswanya itu saja, nggak ada yang lainnya. Sementara kita kan ingin seluruh peserta didik kita mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Karena menurut saya, Pak, kalau rasa percaya dirinya yang kurang, seperti apapun kita melakukan pembelajaran, mereka juga nggak akan kelihatan potensi-potensinya, Pak. Oke. Jadi menurut Bu Sri seberapa penting sih percaya diri siswa itu Bu Sri? Kalau menurut saya ya, Pak, kalau tidak sangat kurang rasa percaya diri siswa, potensinya tidak akan terlihat. Ibaratnya mereka hanya seperti intan di dalam lautan atau mutiara di lautan, Pak, tidak kelihatan. Padahal sebenarnya saya perhatikan siswa-siswa tersebut yang rasa percaya dirinya kurang, dia punya potensi loh, Pak, untuk bisa dikembangkan. Oke, berarti Bu Sri menganggap ini sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali, Pak. Kira-kira Bu Sri, kalau andai kata siswa ini sudah tinggi percaya dirinya itu bagaimana? Saya ingin kalau mereka sudah tinggi rasa percaya dirinya, tentu saja itu akan sangat bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain juga ya Pak, sehingga dengan potensi yang mereka miliki mereka bisa menuju menjadi orang yang sukses lah begitu Pak. Oke, jadi Bu Sri itu punya harapan yang tinggi bagaimana siswanya ke depan. Kira-kira bagaimana ya cara Bu Sri untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa ini Bu Sri? Saya merencanakan ya Pak ya, oh begini, jadi ibaratnya kalau siswa yang saya anggap kurang rasa percaya dirinya, saya betul-betul akan melakukan pendekatan dan memancing mereka untuk tampil lah ibaratnya untuk agar PD-nya ini betul-betul meningkat lah Pak, begitu kan. Jadi saya tanamkan ke hati mereka kalau sebenarnya mereka bisa, mereka mampu, hanya saja mungkin mereka tidak mau, begitu Pak. Oke, berarti yang pertama Bu Sri akan memotivasi siswa. Iya. Selanjutnya ada lagi nggak kira-kira? Setelah memotivasi dengan pendekatan-pendekatan tersebut, saya akan membiasakan ibaratnya kalau siswanya sudah terbiasa ya Pak, tentu akan mudah saja untuk tahap selanjutnya bagaimana mereka dengan modal rasa percaya diri, mereka bisa menghadapi apapun rintangan dan masalah yang mereka hadapi, Pak. Oke. Kira-kira kan Bu Sri tadi sudah motivasi dan pembiasaan. Kira-kira bagaimana ya kegiatan pembiasaan yang akan Bu Sri tanamkan kepada siswa itu? Seperti apa kira-kira? Oh, begini Pak, misalnya saya tahu tuh mereka misalnya berpotensi untuk jiwa seninya tinggi. Saya kasihlah kesempatan atau ruang, misalnya ada yang mau ditampilkan untuk utusan-utusan lokal, dia yang sengaja saya tunjuk. Jadi tidak hanya terbatas kepada selama ini siswa yang sudah biasa tampil begitu Pak. Padahal kan sebenarnya siswa yang belum tampil pun potensinya oke Pak, begitu.
Oke, berarti pembiasaannya Bu Sri memberikan kesempatan. Selanjutnya ada nggak rencana lain untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa nih Bu Sri? Rencana lain mungkin saya mencoba ya Pak, memberikan pengetahuan-pengetahuan bagaimana sikap kita sebagai manusia ini, intinya harus punya rasa percaya diri. Kalau kita ragu terhadap diri kita sendiri, tentu apapun yang kita lalui nanti, baik sekarang maupun nanti, akan tidak bisa kita lalui secara baik. Namanya aja hidup ya Pak, pasti ada tantangan, rintangan, dan segala macamnya. Jadi dengan rasa percaya diri, insya Allah lah ya Pak, bisa mereka hadapi Pak. Oke, berarti Bu Sri sudah punya rencana nih bagaimana mengatasi permasalahan siswa yang memiliki kurang percaya diri. Mulai tadi memotivasi, pembiasaan, bahkan memberikan prinsip hidup namanya tadi itu kan Bu Sri, bahwa percaya diri itu penting sebagai modal hidup. Kira-kira rencana ini kapan mau Bu Sri mulai? Rencananya secepatnya lah ya Pak, minimal 1 minggu setelah sekarang kebetulan akan ada Pak kegiatan di sekolah yang menampilkan bakat dan minat siswa Pak. Jadi dengan kegiatan tersebut mungkin itu bisa langkah awal saya untuk memancing anak-anak yang rasa percaya dirinya kurang tersebut Pak. Oke, luar biasa sekali Bu Sri ya. Jadi minggu depan insya Allah Bu Sri akan melaksanakan apa yang Bu Sri rencanakan ya kan? Iya Pak, insya Allah. Untuk pihak-pihak yang bisa membantu Bu Sri ataupun terlibat dalam rencana ini apa saja Bu Sri? Pertama mungkin dari diri anak itu tersendiri ya Pak, ditambah mungkin komunikasi dengan orang tuanya juga, ditambah guru BK-nya untuk melakukan pendekatan-pendekatan, termasuk nanti dengan wali kelas, dan terakhir mungkin dengan kepala sekolah Pak. Ibaratnya kolaborasi lah kami mungkin dengan warga sekolah. Jadi tidak hanya saya sendiri mungkin yang akan terlibat di sana Pak. Oke, berarti mau berkolaborasi dengan semua pihak ya Bu Sri, sangat luar biasa sekali Bu Sri. Komitmen Bu Sri terhadap rencana ataupun program yang telah Bu Sri rencanakan itu seperti apa kira-kira? Komitmen saya akan melaksanakannya dengan dalam waktu cepat. Selanjutnya saya akan betul-betul melihat apakah peningkatan yang setelah saya lakukan kegiatan-kegiatan perencanaan tersebut, apakah ada peningkatan terhadap rasa percaya diri siswa. Jadi itu menjadi acuan keberhasilannya Bapak. Oke. Jadi Bu Sri sudah punya komitmen gitu ya Bu Sri. Iya. Bu Sri, untuk selanjutnya itu bagaimana bentuk tanggung jawab Bu Sri dalam rencana ataupun program Bu Sri ini ketika dilaksanakan nantinya? Tanggung jawabnya tentu saya buat perencanaan terlebih dahulu, bagaimana yang sebaiknya dilaksanakan, berkelanjutan lah Pak, berkesinambungan, tidak hanya ibaratnya minggu sekarang aktif memancing rasa percaya diri siswa, tapi berkelanjutan. Jadi benar-benar ini menjadi pokok utama saya Pak. Oke, luar biasa ya Bu Sri. Mungkin itu sudah menjawab atas apa yang Bu Sri rasakan ataupun permasalahan di lapangan sudah Bu Sri temukan ternyata bagaimana penanganan masalah, terutama masalah percaya diri siswa ya Bu Sri. Sangat luar biasa. Bu Sri, kira-kira atas pertemuan kita hari ini bagaimana perasaan Bu Sri? Waduh, lega sekali Pak, karena tadi kan ibarat saya katakan saya galau karena beberapa hari belakang sampai tadi sebelum kita bercakap-cakap ya Pak, saya bingung sendiri apa lah ya yang mau dilakukan agar rasa percaya diri siswa ini bisa meningkat. Tapi setelah berbicara, sharing sama Bapak, alhamdulillah lah Pak, saya menjadi bahagia dan tenang, adalah nampak langkah ke depan yang akan saya lakukan Pak. Terima kasih ya Pak atas bantuannya, solusinya. Iya, sama-sama. Alhamdulillah, artinya dalam pertemuan kali ini kita sudah mencapai apa itu tujuan kita dari awal Bu Sri. Karena di awal tadi kita kan memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah percaya diri siswa. Alhamdulillah itu telah tercapai. Dan saya berharap apa yang telah Bu Sri rencanakan, bagaimana komitmen ke depannya itu sama-sama bisa kita laksanakan dengan baik. Iya, Mungkin cukup amin. untuk hari ini Bu Sri. Cukup Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Maaf telah mengganggu waktu siang Bapak. Jangan sungkan jika ada permasalahan ke depan ataupun hal-hal demi kemajuan sekolah kita, mari kita bicarakan sama-sama. Oke, terima kasih. Terima Bu Sri. kasih Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Oke. Waalaikumsalam Bu Riri.
Pak Oke tadi sudah melakukan coaching ya terhadap Bu Sri. Ya, alhamdulillah tadi sudah melaksanakan coaching dengan rekan di sekolah. Nah, sebelum penutupan, terlebih dahulu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terhadap Pak Oke mengenai kegiatan coaching tadi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Oke lakukan pada saat melakukan coaching terkait pencapaian indikator yang ingin Pak Oke lihat? Tadi kan indikatornya yang telah kita sepakati Bu Riri yaitu mendengarkan dengan aktif. Yang saya rasa tercapai indikator itu di sana saya berusaha sebisa mungkin mendengarkan dengan sepenuhnya, artinya fokus mendengarkan apa yang dibicarakan oleh si coach. Yang kedua, saya berusaha memberikan gestur bahwa saya mendengar dengan penuh semangat atas apa yang ditanyakan oleh coach. Dan yang ketiga, saya berusaha sebisa mungkin memunculkan pertanyaan dari apa-apa yang disampaikan oleh coach. Berarti alur cerita dan prinsip coaching sudah terlaksana ya Pak Iya, Oke, sesuai dengan alur penilaiannya ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah Pak Oke melakukan kegiatan coaching ini? Kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot, Bu Riri. Karena menurut saya itu dari pertanyaan berbobot itu sangat penting sekali dalam proses terjadinya coaching. Dan yang mana dari pertanyaan itu berbobot ini kita bisa istilahnya menimbulkan potensi semaksimal mungkin yang ada pada diri coach. Berarti dengan pertanyaan yang berbobot yang Pak Oke berikan terhadap Bu Sri tadi dapat membangkitkan potensi dari Bu Sri sehingga Bu Sri bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya. Iya, seperti itu. Berarti kegiatan pasca observasi dari Pak Oke sudah terlaksana. Mudah-mudahan ke depannya Pak Oke lebih terbiasa lagi mengadakan coaching ini supaya lebih memaksimalkan lagi ya Pak Oke. Nah, sekian dulu ya Pak Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.